Salah satu penyebab kegagalan memadamkan kebakaran biasanya terjadi karena kurangnya keterampilan pengguna alat pemadam api, yaitu pada saat awal terjadinya api maupun pada saat pemadaman tingkat lanjutan menggunakan hidran. Tak jarang pengguna alat mengalami cedera karena kurangnya pengetahuan tentang potensi bahaya yang bisa terjadi. Untuk mengurangi resiko kegagalan dan cedera tersebut di atas, dan mendukung kompetensi petugas peran kebakaran dan regu penanggulangan kebakaran sesuai standar nasional, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186 Men 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, Building and Plant Safety Institute menyusun pedoman teori dan praktek pemadaman kebakaran menggunakan tabung pemadam api dan hidran dalam bentuk buku dan VCD ini. Fungsi tabung pemadam api digunakan untuk pemadaman kebakaran awal. Bila yang terbakar benda padat, maka penyalaan awal yang mampu dipadamkan adalah pada tahap pertumbuhan api 1 sampai dengan 5 menit bergantung kepadatan bendanya. Namun untuk bahan bakar minyak, biasanya langsung terbakar ke seluruh permukaan. Sistem kinerja tabung pemadam api dibedakan menjadi 3. Pertama, sistem store pressure, yaitu tekanan pendorong nitrogen bercampur menjadi satu dengan media pemadam api. Sistem ini ditandai dari adanya pressure indicator atau meteran. Sistem kedua adalah sistem cartridge, yaitu tekanan pendorong CO2 terpisah dengan media pemadam, bisa berada di dalam tabung maupun di luar tabung. Tekanan CO2 akan masuk ke dalam tabung setelah membran seal robek karena ditekan jarum di bawah tuas kepala. Sistem ketiga adalah sistem turnover, yaitu dua bahan kimia A dan B ditempatkan terpisah di dalam tabung. Apabila tabung dibalik, bahan kimia tersebut akan bercampur menjadikan reaksi yang menimbulkan tekanan tinggi, menghasilkan busa dan menyemprot keluar tabung. Tabung pemadam api ringan biasanya memiliki bagian-bagian antara lain tuas kepala atas dan bawah, pen pengaman, kawat dan segel, indikator tekanan, selang, corong, stiker, dan label pemeriksaan. Sedangkan tabung pemadam api berat memiliki bagian-bagian antara lain indikator tekanan, tuas geser, selang, nozzle, roda, stiker, pen pengaman, kawat, dan segel. Media pemadam api yang biasa digunakan adalah media basah, yaitu air, busa, dan water-based. Sedangkan media kering, yaitu serbuk kimia kering, halokarbon dan sejenisnya, dan CO2. Sebelum pemadaman dilakukan, perlu diidentifikasi tentang jenis bahan bakar apa yang terbakar sehingga dapat dimasukkan dalam salah satu kelompok kelas kebakaran, yaitu kelas A untuk pemadaman bahan bakar padat, kelas B untuk pemadaman BBM, kelas C untuk pemadaman kebakaran yang terjadi akibat arus pendek listrik dan gas, serta D untuk pemadaman logam. Setelah diketahui kelas kebakaran, maka perlu diperkirakan dengan berat isi berapa kilogram api dapat dipadamkan. Ini dapat dites dengan menggunakan standar tingkat daya padam atau disebut fire rating. Untuk jenis alat pemadam api ringan, berat isi antara 1 sampai dengan 12 kg. Sedangkan untuk jenis roda, berat isi 20 sampai dengan 135 kg. Setiap jenis tabung mempunyai cara yang berbeda menggunakannya dan akan dijelaskan satu persatu pada sesi berikutnya. Dalam menggunakan tabung pemadam api, diperlukan kecepatan bertindak dengan benar.
Agar tidak membahayakan petugas yang menggunakannya, maka perlu diingat 8 rumus persiapan, yaitu: 1. Bila melihat api atau asap kebakaran, carilah bantuan dengan berteriak beberapa kali "kebakaran" agar didengar lingkungan dan mendapat bantuan. Asap. Kebakaran! 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 Apabila pada tabung terdapat indicator pressure atau meteran, maka perhatikan jarum penunjuk harus pada posisi hijau, tanda bahwa tekanan berisi penuh. 3. Cabut pin pengaman atau safety pin berupa kawat yang terletak pada tuas kepala dengan cara pegang tuas kepala bagian bawah dan jangan pegang bagian atasnya karena akan sulit dilepaskan. Kemudian masukkan telunjuk ke lubang ring pin pengaman dan tarik dengan keras agar kawat segel terputus. 4. Angkat tabung dengan dijinjing tuas kepala bagian bawah dan jangan tersentuh tuas kepala bagian atas agar tidak tersemprot media pemadamnya. Pegang ujung selang dekat nozzle. 5. Bawa tabung boleh dengan tangan kanan atau kiri, bergantung keleluasaan, dan berjalanlah cepat, jangan lari, agar tidak terpeleset atau terpencet tuas kepala bagian atas. 6. Bila tabung sistem cartridge, cobalah tes isi tekanan dalam tabung dengan cara pegang ujung nozzle selang, arahkan selang ke atas yang aman dari kepala dan orang di lingkungan sekitarnya, gentak tuas kepala bagian atas dengan telapak tangan. Pada saat melaksanakan tes ini, petugas diharapkan jongkok dan jauhkan wajah atau tubuh dari atas tuas kepala. Hal ini untuk menghindari cedera karena terlepasnya ring aluminium setelah menerima tekanan tiba-tiba dari dalam cartridge. 7. Pada saat menekan tuas kepala, harus dilakukan terus-menerus sampai habis isinya. Jangan dilepas, kecuali pada saat latihan atau pada saat api sudah pasti padam. 8. Semprotan pertama selalu dimulai dari pangkal api yang terdekat dari badan kita. Potensi bahaya yang bisa terjadi menggunakan tabung pemadam api ini adalah bila terlalu dekat antara genangan BBM dengan ujung nozzle selang, menyebabkan tumpahan memercik mengenai tubuh operator dan terbakar. Maka jarak berdiri yang tepat yaitu antara 2 sampai dengan 3 meter. Namun bila yang digunakan jenis CO2, maka jarak yang tepat adalah 1 meter dari ujung nozzle selang ke permukaan bahan yang terbakar. Potensi bahaya yang lain adalah faktor angin, yaitu bila angin berputar atau berganti arah, sesuaikan posisi berdiri Anda searah dengan angin agar radiasi panasnya api tidak mengenai wajah dan tangan. Bagi mereka yang melihat latihan pemadaman, disarankan berdiri pada posisi yang mempertimbangkan arah angin, agar tidak menghirup serbuk atau gas yang disemprotkan yang akan mengganggu pernafasan. Tabung jenis media serbuk kimia kering memadamkan api dengan smoothering kelas A, B, dan C. Caranya adalah tekan tuas dan kibaskan nozzle selang ke dasar api searah angin, bukan pada tengah ataupun lidah api. Serbuk akan menyemprot dengan daya jangkau 2 sampai dengan 4 meter selama 15 sampai dengan 20 detik. Bila apinya memanjang, maka saat menyemprot, bergerak majulah di samping genangan terbakar agar daya dorong serbuk dapat menjangkau dasar api dalam jarak tetap antara 1,5 sampai dengan 2 meter. Bila apinya luas, melebar dan panjang, gunakan 2 tabung pemadam atau lebih secara bersamaan pada posisi silang, namun tidak berhadapan. Disemprotkan dengan cara menghibaskan nozzle selang ke kiri dan ke kanan. Hindarkan menyemprotkan satu persatu atau tidak bersamaan.
Bila yang terbakar bahan bakar padat bercampur dengan bahan bakar cair dalam posisi berdiri, padamkan bagian bawah lebih dulu, diteruskan ke bagian atas dan samping kanan dan kirinya. Sedangkan bila yang terbakar adalah bahan bakar cair dan gas yang bertekanan seperti ini, semprotkan dari dasar api lebih dulu, diteruskan ke atas sampai padam. Apabila kebakaran karena bahan bakar padat di dalam ruangan, pastikan asap tidak akan mengganggu pernafasan Anda. Posisi Anda yang benar adalah berdiri antara pintu keluar dan api yang menyala. Membungkuklah saat melihat api dan semprotlah pada semua sisi yang terbakar. Bila asap menyebar, menghalangi pandangan, maka berbaliklah menuju ke pintu luar, batalkan menggunakan tabung pemadam api. Jenis CO2 dapat digunakan untuk pemadaman smothering, kelas kebakaran B dan C. Tidak direkomendasi untuk kelas kebakaran A atau benda padat sebab CO2 kurang mampu mematikan bara api. Tekan tuas arahkan nozzle ke permukaan api dengan jarak lebih dekat dibanding serbuk kimia kering, yaitu 1 sampai dengan 1,5 meter. Menggunakan corong lebih besar dibanding jenis lainnya. Setelah dipakai pemadaman, akan meninggalkan salju di corongnya. Dan bila disentuh, akan menimbulkan luka beku karena suhunya 40 derajat Celcius di bawah nol, menyedot suhu panas badan Anda. Tabung pemadam jenis foam sangat tepat digunakan untuk pemadaman kebakaran kelas A dan B. Caranya, berdirilah pada jarak yang aman antara ujung nozzle selang dengan titik api dengan jarak efektif 3 sampai dengan 4 meter. Tekan tuas dan arahkan nozzle selang ke permukaan yang terbakar dari yang terdekat dan maju terus agar terjangkau seluruhnya. Gerakan nozzle ke kanan dan ke kiri sehingga busanya merata menutupi seluruh permukaan yang terbakar. Jenis foam ini memiliki keunggulan api yang telah padam tidak akan menyala kembali. Namun dilarang menggunakan jenis foam untuk area yang berdekatan dengan aliran listrik karena bisa menjadi konduktor listrik yang membahayakan bagi petugas yang menggunakannya. Bila menggunakan jenis busa mekanik A dan B, maka berdirilah pada jarak-jarak 3 sampai dengan 4 meter. Cabut pengaman, tekan tuas ke bawah, baru tabung dibalik ke bawah, dan arahkan nozzle selang ke dasar lantai atau dinding. Bergeraklah mengelilingi area yang terbakar sampai busa menutupi seluruh permukaan. Jenis gas halokarbon memadamkan api dengan cara mematikan rantai api pada proses pembakaran. Tersimpan dalam tabung bertekanan nitrogen atau N2, digunakan di area perkantoran yang banyak menggunakan komputer dan ruang produksi yang memerlukan kebersihan tinggi. Berat isi antara 1 sampai dengan 10 kg dengan jarak daya jangkau antara 2,5 sampai dengan 5,5 meter dan waktu semprot antara 8 sampai dengan 18 detik. Dapat memadamkan kebakaran kelas B dan C serta kelas A dengan berat isi lebih dari 4 kg. Cara menggunakannya, tekan tuas kepala, kibaskan nozzle selang ke dasar api, bukan pada tengah ataupun lidah api. Selain jenis foam untuk kelas kebakaran A dan B, terdapat juga media pemadam berbasis air dan foam yang bisa untuk memadamkan api kelas A, B, dan C menggunakan jenis nozzle khusus yang menghasilkan pancaran kabut air yang memiliki kandungan busa sehingga tidak konduktor pada tegangan listrik 1200 volt.
Cara menggunakannya, berdiri dengan mengambil jarak 1,5 sampai dengan 2 meter dari api, tekan tuas kepala setengahnya saja, arahkan nozzle selang ke dinding yang terbakar untuk mendinginkan panas, dan gerakan nozzle ke kanan dan ke kiri sehingga busa film di permukaan dapat berkembang menutupi seluruh permukaan cairan yang terbakar. Tabung pemadam jenis air hanya tepat digunakan untuk pemadaman kebakaran kelas A dengan cara mendinginkan bahan yang terbakar. Berdiri jarak 3 sampai dengan 4 meter dari sumber api, tekan tuas kepala, kibaskan corong selang bergerak ke kiri dan ke kanan ke arah seluruh bahan bakar. Jenis air ini dilarang digunakan untuk area yang berdekatan dengan aliran listrik, karena bisa menjadi konduktor listrik yang akan membahayakan petugas yang menggunakannya. Pastikan tidak ada lagi asap agar tidak terjadi penyalaan kembali. Bila yang digunakan jenis roda sistem store pressure, maka gelar selang memanjang, cabut pen pengaman, tekan nozzle pada ujung selang terlebih dahulu, baru buka keran atau tuas putar. Kibaskan nozzle selang ke arah dasar api ke kanan dan ke kiri. Hal ini untuk menghindarkan serbuk kimia kering menyumbat bagian dalam selang. Daya jangkau serbuk jenis roda ini 14 meter selama 20 sampai dengan 120 detik. Bila pemadaman roda sistem cartridge, maka tes tekanan dalam tabung cartridge yang berada di luar dengan cara: posisikan keran atau ball valve tabung dalam kondisi tertutup, lepaskan pengaman, putar keran penuh, lihat apakah jarum petunjuk pada indikator menunjukkan isi tekanan pada posisi penuh. Gelar selang dan posisikan nozzle dalam kondisi terbuka. Putar buka keran atau ball valve kembali agar nitrogen yang berada di luar tabung dapat masuk ke dalam tabung. Kibaskan nozzle ke kanan dan ke kiri